Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya semua? Sehat. Ada yang masuk? Apa masuk semuanya? Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita, tolong ketua kelasnya memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik, kalian juga bisa menerima dengan baik. Oke, silakan Bapak saya berdoa. Sebelum terima pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, seperti biasa juga kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Ayo semuanya kita menyanyikan lagu Ini lagu yang tadinya adalah lagu bagi. Ada yang tahu isi dari lagu itu apa? Tidak? Ya, bagimu negeri, sebuah janji ya untuk kita sebagai warga negara untuk selalu berbakti kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, dan padamu negeri kami mengabdi. Apa yang diabdikan? Jiwa raga kami. Cinta Indonesia? Kita ya, merdeka. Hari ini kita akan belajar masih tentang surat. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang surat pribadi. Ada yang masih ingat apa itu surat pribadi? Oke, surat yang dibuat oleh seseorang yang ditujukan juga kepada seseorang lagi atau orang lain. Nah, hari ini untuk melengkapi pengetahuan adik-adik semua, kita akan mempelajari lagi tentang surat. Tapi kali ini suratnya adalah surat dinas. Ada yang mengatakan surat dinas, ada yang mengatakan surat resmi. Ya. Sebelum ke pembelajaran hari ini, saya akan memutarkan sebuah video dulu. Ya, jadi adik-adik semuanya bisa fokus melihat video yang akan saya keluarkan. Tidak akan seutuhnya saya keluarkan, hanya akan sebagian dulu saya keluarkan. Nanti adik-adik bisa melihat video tersebut, lalu nanti akan saya tanya informasi apa yang adik-adik dapatkan dari video. Jadi ya, kita akan lihat videonya di depan. Setelah yang menonton, kita simak videonya bersama. Kemudian kedengaran ya. Bicara mengenai surat pribadi, hasil surat pribadi itu adalah yang ditulis oleh seseorang menyangkut kepentingan pribadi. Nah, dari ini kita akan mengenai yang namanya surat pribadi. Nah, bagaimana yang disebutkan itu adalah sama ya. Pada pasangan silakan ambil buku catatan ini itu adalah menjaga kita bisa menjelaskan maksud dilakukan atau menggunakan menjaga. Kemudian saya kalian harus buka ya sini. Kalau
Apa informasi yang kalian dapat dari penelitian kira-kira ada yang tahu informasi lain selain penelitian ya? Tujuan dari surat dinas ada yang tahu informasi lain selain surat dinas atau tujuan selain tentang surat, informasi apa yang ada bedakan dari tujuan? Kita tahu kan namanya yang menyampaikan siapa? 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 Kurniawati. Oke. Yang harus ada bedakan. Ada informasi penting. Apa bedanya? Informasi adalah semua hal yang kalian dapatkan dari video tadi. Namanya siapa, channelnya apa, isinya apa, itu informasi. Lalu informasi penting apa? Informasi penting adalah informasi yang akan menunjang pembelajaran kita hari ini. Nanti hari ini kita akan belajar apa? Surat dinas, karena informasi pentingnya adalah semua hal yang berkaitan dengan surat dinas. Anak diberi penugasan adik-adik semua akan saya suruh untuk mencatat informasi penting. Ya, jadi yang ada di katakan ini adalah hanya informasi penting. Namanya kode data, namanya kode data. Yang mencatat hanya hal-hal yang berhubungan dengan surat. Dipahami? Ya, oke, baik. Sekarang karena ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 20 orang, ini nanti akan saya bagi ke dalam 5 kelompok. Ya, jadi mulai berempat, kelompok. Yang kelompoknya nanti kita kasih nama-nama pahlawan saja. Ya, yang buat pakai data saya juga. Apa tugasnya nanti? Di tugasnya akan saya putarkan kembali secara utuh. Lalu adik-adik mencatat informasi penting sesuai dengan LKPD yang akan saya bagikan. Contoh, kalau di LKPD-nya ada pengertian gratisan, kita harus menuliskan pengertiannya apa. Di LKPD-nya ada tulisan fungsi gratisan, apa hari fungsi gratisan itu apa dan ya, jadi cari informasi penting sesuai dengan LKPD yang saya bagikan. Tapi
ini ditulis nama kelompoknya apa, pilih satu nama pahlawan siapa, kemudian ditulis nama anggotanya siapa saja. Nah, tugasnya nanti ini jadi mencari informasi penting tentang pengertian surat dinas, perbedaannya apa dengan hak pribadi, fungsinya, kemudian jenis dan bentuk-bentuknya. Pahami? Nanti dibagi tugasnya, mungkin ada yang menonton, ada yang menulis. Ya, jangan sampai satu tulis, ada yang terlindungi nanti. Ada yang menonton, ada yang menyampaikan, ada yang menulis. Jadi satu kelompok ini dibagi tugasnya. Ya? Dari Radina yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan. Biasanya surat ini atau tidak. Surat dinas isinya ditentukan untuk kepentingan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Yang dari surat dinas itu apa sih? Kalau surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang sifatnya adalah untuk kepentingan pribadi, surat dinas ini adalah kebalikannya. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga yang dibuat untuk keperluan dinas. Atau definisi dari surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan. Biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Surat dinas isinya ditujukan untuk kepentingan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Jadi jika dibuatkan surat yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain yang isinya berhubungan dengan kepentingan tugas atau kegiatan dinas suatu instansi, maka surat itu namanya adalah surat dinas. Surat dinas ini biasanya menggunakan bahasa dan tema yang resmi. Seperti itu. Baik, setelah kita tahu pengertian dari surat dinas, kita harus tahu juga ini fungsi dari surat dinas. Masih sebenarnya fungsi dari surat dinas. Fungsi dari surat dinas diantaranya adalah yang pertama sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberitahuan izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua, surat dinas adalah sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip seperti ini. 2014 pukul 8 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Simpulan dari surat dinas ini Kemudian yang ketiga, apa kira-kira? Nomor surat. Pinter. Menemukan informasi penting dari video tadi? Insya Allah. Apakah semua poin yang ada di LKPD bisa adik-adik semua isi? Atau ada yang tidak terisi? Bagian mana informasi yang tidak adik-adik dapatkan dari video tadi? Jenis-jenis surat dinas. Baik, yang tidak terdapat dalam video tadi nanti akan saya lengkapi melalui slide PowerPoint di depan, ya. Sekarang silakan lengkapi dulu yang sudah ada di dalam video tadi, yakni pengertian, apalagi unsur-unsur, kemudian perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi, sama fungsinya, ya. Sudah diisi semua? Sudah? Oke, yuk diisi. Jangan dulu nih. Itu dulu ya. Yang kosongkan adalah jenis-jenisnya, sisanya ada semua. Baik, yang sudah mengisi poin-poin lanjut kepada menganalisis unsur-unsur surat dinas di lembar LKPD yang kedua. Ya, di situ silakan
dimasukkan nomor 1 itu namanya apa, nomor 2 itu apa, 3 apa, sesuai dengan penjelasan di video tadi. Ya, contohnya misalkan nomor 1 itu adalah tanda tangan, misalkan. Sesuai nggak tuh kalau nomor 1 adalah tanda tangan PIB, yang paling atas tadi di surat itu adalah apa? Ditulis sesuai dengan tabel yang ada di sebelahnya. Dipahami? Oke, segera diisi. Sudah lengkap, coba perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian semua di depan kelas. Ya, coba kelompok mana yang akan maju? Oke, silakan dari kelompok Cut Nyati. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kita. Silakan ke depan, disampaikan kepada teman-temannya pengertian surat dinas itu apa, fungsinya apa, perbedaannya dengan surat pribadi apa. Ya, silakan teman-teman tolong diperhatikan ya. Boleh salam dulu dari kelompok apa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok surat yang akan menyampaikan tentang pengertian dari surat dinas. Pengertian surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh lembaga atau kelompok kepada pihak kepentingan. Perbedaan surat dinas dengan surat pribadi. Surat dinas adalah surat yang dibuat oleh lembaga pihak kepentingan. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seorang kepada seorang lain. Fungsi dari surat dinas sebagai pedoman pekerjaan untuk memberikan informasi sebagai alat pembuktian dan sebagai bukti pekerjaan. Ini surat dinas, surat undangan, surat edaran, surat sekolah, surat permohonan, unsur-unsur atas surat dinas. 1. Kop surat, 2. Tanggal surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Bayar, 6. Alamat, 7. Salam pembuka, 8. Isi surat, 9. Salam penutup, 10. Jabatan, 11. Tanda tangan, 12. Dan 13. Tulisan. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya? Sudah. Ada kesulitan? Oh ya, ada pertanyaan apa? Jenisnya apa? Jenis-jenis surat. Oke, bagus. Tadi di video ternyata ada bagian informasi yang tidak bisa melengkapi LKPD yang kalian dapatkan ya. Yaitu di bagian apa? Jenis-jenis surat. Apa saja jenis-jenis surat dinas? Oke, saya tambahkan dengan slide PowerPoint yang ada di depan ya. Sekarang silakan fokus ke depan kembali. Saya sampaikan apa saja jenis-jenis dari surat dinas. Bagian yang belum adik-adik semua dapatkan dari penjelasan di video, yaitu adalah jenis-jenis surat dinas. Baik, jenis-jenis surat dinas. Yang pertama adalah surat undangan. Pernah tahu surat undangan? Nah, misalkan ada undangan rapat untuk orang tua kalian dari sekolah, itu adalah surat resmi undangan. Kemudian surat edaran. Surat edaran biasanya berisikan tentang pemberitahuan atau surat delegasi, juga itu masuk ke edaran. Berikutnya surat tugas. Tahu surat tugas? Enggak, misalnya seorang pimpinan akan menugaskan bawahannya untuk perjalanan dinas kemana biasanya. Nah, itu harus dibarengi dengan surat tugas yang nanti akan ditunjukkan ke tempat di mana dia ditugaskan. Itu adalah surat tugas. Jadi surat yang diberikan oleh seorang pimpinan kepada pegawainya untuk menjalankan sebuah tugas. Itu adalah surat tugas. Berikutnya ada surat permohonan. Tahu surat permohonan? Contohnya di mana? Pernah lihat nggak surat permohonan?
Contoh, ada orang mau nikahan. Nah, perlu mengadakan surat permohonan izin tempat atau penggunaan jalan kepada siapa? Kepada desa, kepada apa? Nah, itu surat permohonan. Ya, ada juga surat permohonan izin cuti, misalnya seorang karyawan mengajukan ke perusahaannya mau cuti hamil. Nah, itu pakai surat permohonan juga masuk surat izin itu. Kemudian surat perjalanan dinas. Tahu surat perjalanan dinas? Tidak. Surat perjalanan dinas itu biasanya kalau anggap misalkan di DPRD Jawa Timur akan mengajakkan kunjungan ke kantor DPRD Jawa Barat misalnya. Itu kan kunjungan dinas. Itu sebagai surat. Ya, dalam rangka apa kunjungannya, apa kegiatannya, nah itu disertakan sebagai surat perjalanan. Nah, itu kira-kira beberapa jenis atau contoh dari surat-surat. Jadi sudah lengkap ya? Pengertian sudah? Perbedaannya sudah tahu? Fungsinya? Jenis-jenisnya? Unsur-unsurnya? Sudah lengkap. Baik, itu tadi kita sudah belajar mengenai surat dinas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, kita review sebentar. Sekalian saya mengecek apakah adik-adik semua sudah paham atau belum dengan materi yang kita sampaikan kali ini. Kita coba review bersama-sama, ya. Dimulai dari surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat yang dibuat oleh Surat yang dibuat oleh kelompok atau instansi untuk keperluan dinas. Apa perbedaan surat pribadi dan surat dinas? Oke, surat dinas berisikan tentang kedinasan, sedangkan surat pribadi berisikan tentang masalah pribadi yang ditujukan kepada seseorang. Kita. Kemudian fungsi dari surat dinas itu apa? Oke, sebagai yang pertama sebagai pengingat, kemudian sebagai bukti pekerjaan, sebagai pedoman, kemudian sebagai alat pengingat, sebagai memberikan informasi. Kemudian jenis-jenis surat dinas, yang pertama adalah surat undangan, yang kedua surat edaran, yang ketiga surat tugas, yang keempat surat permohonan, yang kelima surat perjalanan dinas. Lalu apa saja unsur-unsur dari surat dinas? 1, 2, kepala surat, 3, kop surat, kepala surat, 2, tanggal surat, yang ketiga nomor surat, keempat lampiran, 5 perihal, 6 alamat surat, 7 pembuka, 8 isi surat, 9 salam penutup, 10 jabatan, 11 tanda tangan, 12 nama terang, 13 nih, atau bisa juga ditambahkan nanti dengan tembusan. Bisa dipahami? Dapat ilmu hari ini? Dapat. Apakah ada kesulitan dari pembelajaran tadi? Bisa dipahami semua? Jika memang ada semua nanti mendapatkan kesulitan, kira-kira kepada siapa adik-adik akan memecahkan kesulitan tersebut? Pada Bapak. Tanya dulu atau mencari lagi literasi-literasi yang berhubungan dengan surat dinas. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, di akhir nanti saya beri tugas ya untuk dikerjakan di rumah sebagai pengingat agar materi kali ini tidak kalian lupakan, atau minggu depan ketika ketemu kita masih bisa mengingat apa materi pelajaran kali ini.
Ya, nanti akan saya berikan tugasnya dan tolong dikerjakan di rumah. Jangan sampai lupa ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin untuk materinya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya. Dan apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat juga untuk kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.